Kalau Tuhan memang menanam saudara di gereja kita, ya, sebagai jemaat keluarga Allah, maka saudara mengembalikan persembahan persepuluhan juga di gereja kita. Ya, jadi sesederhana di mana Tuhan menanam kita. Nah, sebagian orang, saudaraku, berpikir mengembalikan persepuluhan bisa dibagi-bagi. Ya, sebagian orang berpikir kalau gitu saya kembalikan persepuluhan, oke, tapi saya mau berikan kepada fakir miskin. Saya mau berikan kepada pendeta-pendeta di desa. Mungkin ada yang bertanya, boleh nggak kalau kayak gitu? Saya mau ngomong begini sama saudara, itu hatinya baik. Itu maksudnya baik. Tetapi kita belum sepenuhnya mengerti kebenaran firman Tuhan. Bahwa persepuluhan hanyalah disebut persepuluhan kalau kita mengikuti instruksi dari Tuhan. Oke, di mana Tuhan menyuruh kita mengembalikan persepuluhan, ya kita kembalikan di situ. Yaitu di rumah perbendaharaan. Tapi kalau kita mengembalikan persepuluhan, kita bagi-bagi sendiri. Berarti kita menganggap persepuluhan bukan milik Tuhan, tapi persepuluhan milik kita. Jadi kita bebas mengembalikan persepuluhan kemana kita mau. Makanya buat Tuhan itu bukan persepuluhan. Shalom. Di sini admin akan memberikan sedikit tanggapan atas pernyataan yang baru saja kita dengarkan dan saksikan ya. Tadi seorang pastor itu bilang kalau memberikan perpuluhan di tempat lain, sekalipun mungkin itu gereja yang benar, itu namanya belum sepenuhnya mengerti kebenaran firman Tuhan. Kata pastor yang baru saja kita dengarkan ya. Nah, kemudian kalau kita mengembalikan perpuluhan, kita bagi-bagi sendiri, berarti perpuluhan bukan milik Tuhan, tetapi milik kita sendiri. Dan katanya hal seperti itu bagi Tuhan bukan persepuluhan. Nah, menurut admin, apa yang disampaikan oleh pastor yang baru saja kita dengarkan itu adalah satu hal yang keliru dan bahkan memutarbalikkan kebenaran. Karena kenapa? Kalau memang perpuluhan itu milik Tuhan, maka kita berhak atau kita bisa mengembalikan perpuluhan itu di gereja mana saja yang Tuhan bangun. Ya. Kalau Anda mengharuskan orang mengembalikan perpuluhan di gereja Anda, ya, atau kalau Anda mengharuskan jemaat Anda mengembalikan perpuluhan di gereja Anda, itu berarti perpuluhan itu milik gereja Anda, bukan milik Tuhan. Karena kalau perpuluhan itu milik Tuhan, maka orang berhak mengembalikan atau memberikan perpuluhan itu di gereja mana saja yang Tuhan bangun, karena perpuluhan itu milik Tuhan. Jadi seperti itu ya. Kalau gereja tempat saya berjemaat ya, itu sudah mewah ya, sudah bagus, saya lebih baik memberikan perpuluhan di gereja-gereja yang miskin, supaya mereka bisa berkembang juga. Jadi seperti itu. Nah, menurut admin, perpuluhan di zaman kita ini tidak berlaku lagi. Karena kenapa? Orang Israel saja, mereka yang menerima hukum atau perintah itu, sekarang mereka tidak lagi memberikan perpuluhan ya. Apalagi kita yang hidup di zaman kasih karunia ini. Jadi perintah itu, perpuluhan itu tidak berlaku lagi menurut admin. Nah, untuk ayat di dalam kitab Matius yang berkata yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Nah, ini juga sering dijadikan senjata untuk membenarkan praktik perpuluhan. Nah, coba perhatikan di situ kan Yesus berbicara kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, di mana mereka itu memang masih hidup di bawah hukum Taurat. Jadi seperti itu. Memang pada waktu itu mereka masih hidup di bawah hukum Taurat. Jadi perpuluhan masih berlaku. Nanti setelah Yesus menyelesaikan misi penyelamatan ya, ketika tabir bait Allah itu terbelah dua, ya, orang tidak lagi memberikan perpuluhan ya, orang sudah hidup di bawah kasih karunia. Makanya sampai sekarang bangsa Israel itu mereka sudah tidak lagi memberikan perpuluhan. Jadi kenapa kita yang hidup di bawah kasih karunia ini justru kita yang mau mengharuskan perpuluhan itu? Kan lucu, terbalik jadinya. Seakan-akan kita yang hidup di bawah hukum Taurat jadinya. Seperti itu ya.
mengenai kesetiaan, karena ada beberapa orang yang mengatakan kalau kita diuji, kesetiaan kita diuji melalui perpuluhan, ya begitu. Tetapi menurut admin mengenai kesetiaan ini, kita orang percaya yang hidup di bawah kasih karunia ini, kesetiaan kita itu diuji melalui apakah kita tetap setia beriman kepada Tuhan Yesus Kristus atau tidak, ya. Bukan apakah kita tetap setia menjalankan salah satu perintah yang ada di perjanjian lama atau tidak. Karena perpuluhan itu kan perintah perjanjian lama itu. Tetapi admin di sini tidak melarang kalau ada gereja yang menerapkan perpuluhan, ya. Dan tidak melarang orang-orang yang ingin memberikan perpuluhan, tidak. Cuma admin tidak setuju dengan gereja, entah itu gereja apa saja, ya, apapun gerejanya. Admin tidak setuju kalau gereja itu mengharuskan perpuluhan. Silakan menerapkan perpuluhan, tapi jangan juga mengharuskan perpuluhan. Ya, mungkin seperti itu saja tanggapan dari admin. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Bagi saudara yang tergerak untuk memberikan dukungan bagi channel ini, saudara bisa kirimkan dukungan saudara melalui aplikasi OVO 085173375798. Bagi saudara yang berkepentingan dengan admin, silakan hubungi admin melalui email komentarkristenmessage@gmail.com. Shalom.